Baik, kita kembali lagi ke file. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melakukan CD, Bapak Ibu juga sudah melakukan log using. Jadi tadi kita asumsikan semua kita tadi tidak ada file di dalamnya, tidak ada file sekarang. Nah, berikutnya bagaimana cara kita memasukkan file ke dalam Stata. Ketika kita mau memasukkan file ke dalam Stata, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah use. Tadi use, mungkin tadi saya sudah memperlihatkan tadi, use ini adalah komen untuk memasukkan data-data yang bentuknya DTA. Jadi DTA itu berarti tadi file yang memang khusus untuk Stata. Kalau misalkan mau memasukkan file DTA, maka komennya adalah use, lalu tadi c.2 underscore bla bla bla, atau kalau sudah pakai CD tadi langsung nama file DTA-nya seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan komen import. Jadi import ini bisa untuk memasukkan file-file yang non DTA. Jadi misalkan CSV, separated values, ataupun XLS, ataupun XLSX, ataupun DBF, database format, ataupun dari SAS, ataupun dari format lainnya, itu menggunakan komen import. Jadi import ini mirip dengan use, tapi khusus untuk file yang non DTA. Memang tidak semua jenis data bisa dimasukkan ke dalam Stata, tapi ada beberapa jenis yang bisa dimasukkan ke dalam Stata. Mungkin kalau Bapak Ibu dibuka di sini file lalu import, nah ini adalah jenis-jenis file yang bisa diimport ke dalam Stata. Jadi ada SAS, SPSS, DBF, dan seterusnya seperti itu. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan manual. Jadi ini mungkin kalau misalkan datanya kecil dan datanya cepat, ingin cepat dikerjakan saja, kadang juga bisa melakukan dengan copy paste ke statanya seperti itu. Tapi baiknya Bapak Ibu menggunakan use dan import, karena ini mungkin sedikit pengalaman juga dari saya, ketika Bapak Ibu melakukan manual, misalkan Bapak Ibu copy paste data dari Excel ke dari Excel ke Stata dengan copy paste biasa, terkadang angka koma di belakang angkanya itu tidak semua ketangkap oleh Stata, karena bentuknya adalah copy paste seperti itu. Jadi mungkin juga copy-nya itu juga ada batasan value yang bisa ditangkap seperti itu. Jadi saya juga menyarankan sebisa mungkin selalu menggunakan use dan import untuk memasukkannya. Jadi oh iya, jadi saya juga harus menceritakan sedikit data yang kita miliki. Jadi data yang kita miliki ini adalah tadi kita punya data Sakernas Jawa, kita punya Sakernas yang untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, ada data Sakernas Maluku, Papua, ada Sakernas Sumatera, dan ada data UMP. Jadi tadi kan salah satu variabel yang ingin kita teliti adalah juga dampak dari UMP seperti itu. Nah, data UMP ini memang satu-satunya data yang di luar dari data Sakernas, yang tidak ada di data Sakernas. Nah, jadi mungkin pertama kita coba mengolah data yang UMP ini. Jadi kita bisa menggunakan comment import, atau kita coba pakai ini aja dengan menggunakan atau kita bisa coba menggunakan fitur yang ada di Stata, yaitu menggunakan Windows-nya. Jadi kita ingin mengimport file Excel. Saya buka. Akademi 13 Mei data, lalu kita buka UMP 2015. Ketika Bapak Ibu mau melakukan import, jadi ketika sudah dipilih filenya, dia akan keluar tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu baris pertamanya adalah judul dari tabel yang jadi misalkan di sini NPROV, nama provinsi, kode provinsi, dan UMP-nya. Jadi itu sebagai judul. Bapak Ibu jangan lupa klik untuk import first row as variable name, sehingga nama dari judul dari kolomnya itu masuk sebagai nama variabel. Lalu cukup itu saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal oke setelah itu. Nanti juga di Stata itu ketika Bapak baik menggunakan menu yang roll down seperti file ini ataupun masukkan komen langsung, selalu muncul komennya di dalam review window seperti itu.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi tidak pakai CD, dia harus menuliskan import Excel lalu C.2 ini. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan CD, Bapak Ibu juga bisa langsung seperti ini. Oh ya, ini harus dipakai clear. Oh ya, sorry. Clear seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus pakai clear. Oke. Nah, coba saya mungkin juga sedikit menjelaskan komen dari import ini. Jadi import Excel, jadi apa jenis Excel-nya, apa jenis file yang mau diimport. Lalu ini adalah nama file yang mau diimport. Lalu ini adalah lokasi datanya, jadi di sini lokasinya ada di sheet 1 di dalam file Excel-nya. Lalu first row ini menunjukkan bahwa first row-nya adalah nama variabelnya. Jadi kalau tadi tanpa saya klik yang import first row as variable name, maka dia tidak ada first row. Lalu clear ini adalah untuk menghapus data yang ada di dalam stata. Jadi ini juga mungkin tadi sebuah pesan juga, ketika Bapak Ibu mau masukkan data tapi di dalam stata sudah ada data lain kayak tadi, maka di dalam stata itu akan keluar perintah merah di sini, bahwa sudah ada data di dalam stata. Jadi jangan masukin dulu file yang barunya. Sehingga kita harus kasih kata clear untuk menghapus data yang sebelumnya dan diganti dengan data yang mau dimasukkan atau yang mau diimport ataupun yang mau di-use seperti itu. Nah, di dalam stata itu mungkin saya juga menjelaskan setiap komen itu selalu ada template-nya. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga setiap komen itu nanti ada template-nya. Lalu di sini ada koma. Koma ini menunjukkan koma ini menunjukkan ini setelah komennya itu adalah opsi-opsi yang bisa digunakan. Jadi di sini ada opsi terkait first row, terkait clear dan lain-lain. Jadi ini adalah opsinya yang bagian sini, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah perintahnya seperti apa. Nah, untuk menghafal sintaks ataupun komen-komennya itu memang harus latihan dan mungkin juga buka namanya help. Jadi mungkin saya juga sedikit membuka, misalkan help import. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita mau bagaimana cara menuliskan menuliskan sintaks dari import seperti itu. Atau mungkin nanti kita help use. Jadi bermacam-macam. Di sini ada use, lalu file name-nya apa, lalu bisa ada option, clear dan no label dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak opsi-opsi dan ada penjelasan untuk setiap opsinya. Jadi clear ini gunanya untuk apa, no label ini gunanya untuk apa. Tapi kita sekarang ini mengikuti saja dari sini. Nah, setelah Bapak Ibu sudah membuka data UMP tadi, kita sekarang mau men-save file UMP ini menjadi .dta seperti itu. Karena nanti ketika Bapak Ibu mau menggabungkan data UMP ini ke dalam data Sakernas yang data DTA tadi, datanya itu harus dalam bentuk DTA, sesama DTA. Di stata ini hanya bisa untuk merging antara sesama data DTA. Maka data Excel yang tadi itu nggak bisa digabungkan ke dalam Sakernas secara langsung. Jadi kita harus mengubah data Excel ini menjadi data DTA, baru kita gabungkan dengan data Sakernas di akhir-akhir seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan save as. Jadi di sini saya jadi di sini kalau Bapak Ibu punya stata di atas stata 15 dan ke atas, itu ada opsi-opsi yang Bapak Ibu bisa pilih. Jadi di sini saya menggunakan opsi stata 12-11. Jadi mungkin sedikit catatan, kalau untuk Bapak Ibu yang menggunakan stata 15 ke atas, baik stata 15, 16, dan sekarang ada 17 ya, itu filenya yang DTA biasanya. Jadi kalau saya langsung save seperti ini hanya bisa dibaca oleh stata yang setingkat dengan yang hasil save-nya. Jadi kalau saya save dengan stata 15 atau 16, maka hanya bisa dibaca oleh stata itu atau di tingkat atasnya. Jadi misalkan punya stata 15, bisa dibaca di 16, tapi tidak bisa dibaca untuk stata 14, 13, dan seterusnya. Jadi baiknya menggunakan option yang stata yang rendah, biar bisa dibaca oleh semua orang. Jadi mungkin saya namainnya sama kayak file Excel-nya, UMP 2016. Sehingga nanti di sini akan muncul komen save old. Jadi save old ini adalah untuk men-save file-file yang men-save file stata di stata yang 15 ke atas ke stata yang 11, 12 ataupun 13 seperti itu.
Di sini ada save old, lalu ini nama filenya, jadi tetap pakai extensionnya. Kalau tadi nggak pakai CD, kalau sudah pakai CD ya, harusnya cukup dengan komen seperti ini, save old, UMP 2015, version 12. Jadi version 12 ini tadi untuk save dalam Stata yang versi 12, versi 12 seperti itu. Ya, tadi saya juga menjelaskan lagi kalau tadi kita men-save datanya dengan tadi kan sudah di-save di sini, lalu kita coba save ulang tanpa kata replace tadi, maka dia akan kasih tahu bahwa UMP 2016 sudah ada filenya nih. Jadi harus pakai place kalau mau menimpa file yang lama seperti itu. Apakah bisa mereplace? Bisa juga menamakan dengan nama yang lain, misalkan UMP 2016 versi 2, sehingga tidak tertimpa file yang lama seperti itu. Tapi bisa juga kalau misalkan mau menimpa menggunakan command replace seperti itu.